Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Lucy Padilla dengan NPM 204240067 dari kelas 4C Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan atau SKL, yang kedua ada standar isi, dan yang ketiga ada zonasi dan domisili. Pokok pembahasan yang pertama ada standar kompetensi lulusan atau SKL. SKL adalah kriteria minimal mengenai kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan kemampuan peserta didik setelah menyelesaikan tahap pendidikan tertentu. SKL menjadi acuan utama pengembangan standar pendidikan lainnya, berfokus pada pembentukan karakter seperti iman atau akhlak, literasi numerasi, serta kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan zaman. SKL saat ini diatur dalam Permendikbudrismen Nomor 10 Tahun 2025, menggantikan aturan tahun 2022 untuk menyesuaikan perkembangan pendidikan. SKL ini berfungsi sebagai acuan untuk memastikan bahwa setiap lulusan telah mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan dan siap untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya atau masuk ke dunia pekerjaan. 3 tujuan standar kompetensi lulusan berdasarkan jenjang pendidikan. Yang pertama ada pendidikan dasar. Tujuan dari SKL pada pendidikan dasar ini adalah membangun fondasi kuat dalam berbagai aspek penting bagi peserta didik, menyangkut pengembangan kecerdasan, penguasaan pengetahuan, pembentukan kepribadian yang baik, penerapan akhlak mulia, serta keterampilan dasar yang memungkinkan siswa untuk hidup secara mandiri. Yang kedua ada pendidikan menengah umum. SKL pada pendidikan menengah umum ini dirancang untuk lebih meningkatkan potensi siswa dalam bidang kecerdasan, pengetahuan, dan kepribadian. Siswa di jenjang ini diharapkan dapat menampilkan akhlak mulia yang lebih matang dan memiliki keterampilan yang lebih terasa, mendukung mereka untuk hidup mandiri dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga ada pendidikan menengah kejuruan. SKL pada pendidikan menengah kejuruan ini menargetkan peningkatan kecerdasan dan penguasaan pengetahuan yang spesifik sesuai dengan bidang kejurusan yang dipilih. Selain meningkatkan dalam aspek kepribadian dan akhlak mulia, lulusan ini juga dibekali dengan keterampilan praktis yang relevan dengan bidang kejuruan mereka, yang bertujuan agar mereka siap untuk mandiri dalam kehidupan sehari-hari dan dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan jurusannya atau masuk ke dunia kerja sesuai dengan keahlian mereka. SKL ini berlaku bagi semua jenjang, mulai dari PAUD, pendidikan dasar SD SMP, hingga pendidikan menengah SMA SMK. Pokok pembahasan yang kedua ada standar isi. Standar isi ini adalah kriteria minimal mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan seperti SD, SMP, SMA atau SMK serta PAUD pada jenjang pendidikan tertentu. Standar ini ditetapkan melalui Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 untuk memastikan materi pembelajaran sesuai dengan perkembangan anak dan standar nasional. Standar isi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni dan budaya sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Pokok pembahasan yang terakhir, yang ketiga ada zonasi dan domisili. Zonasi adalah jalur pendaftaran sekolah yang didasarkan pada jarak tempat tinggal calon murid dengan sekolah yang dituju, dengan mengacu pada alamat yang tertera di kartu keluarga dan wilayah administrasi yang sama. Persentase daya tampung untuk jalur ini berbeda-beda sesuai dengan jenjang pendidikan. Dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur tentang PPDB, pada pasal 20 ayat 2, penerapan zonasi harus memperhatikan 3 hal, yakni sebaran sekolah, sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah yang sesuai dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut. Sedangkan domisili yaitu menggantikan jalur zonasi, yaitu jalur penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di wilayah penerimaan yang ditetapkan. Sistem ini mengutamakan pendekatan rumah dengan sekolah tanpa memperhatikan batas wilayah administratif. Pada SPMB jalur domisili ini, Pemda melakukan penerapan dengan 3 pilihan metode, yakni
berdasarkan wilayah administratif atau rayonisasi yang mencakup kelurahan, desa, ataupun kecamatan, berdasarkan radius satuan atau sekolah ke wilayah administratif terkecil domisili murid, atau metode lainnya yang sesuai dengan karakteristik daerah. Ada 3 syarat penting dalam jalur domisili, yaitu 1. Kartu keluarga atau KK yang harus sesuai dengan lokasi sekolah yang dituju dan diterbitkan minimal 1 tahun sebelum pendaftaran. Yang kedua, nama orang tua atau wali di KK wajib sama dengan yang tertera di rapor atau ijazah sebelumnya. Yang ketiga, jika berdomisili tidak sesuai KK karena keadaan tertentu, maka wajib menyertakan surat keterangan dari pihak yang berwenang.